Saya tambah lagi 30 lagi. Ada lagi duit 30. Tambah. Ampun ya. Sini kau. Banyak kamera kau tuh kok. Sini kau. Apa kamera? Sini kamera kamu tuh. Kau tuh ambil tiket ini. Saya akan tunjukkan kepada Anda teman-teman hasil survei Transparansi Internasional Indonesia, persepsi publik, lembaga apa yang paling banyak melakukan pungli. Kita lihat hasilnya. Dan saya ingin minta tanggapan Kurnia. Ini mengagetkan Anda tidak? Kantor polisi yang dianggap paling banyak, kemudian kantor pelayanan dokumen, sekolah negeri, kemudian kantor dan klinik umum pusat layanan kesehatan. Penyuapan dan juga menggunakan koneksi pribadi. Ini apakah mirip-mirip dengan survei yang ICW lakukan, kantor polisi nomor 1? Iya, berarti tidak ada berubah dari tahun 2018, Mbak Nana. ICW bersama dengan LSI melaunching itu di Desember tahun 2018. Peringkat pertama adalah instansi kepolisian. Mirisnya Mbak Nana, dari 3 besar itu, 2 diantaranya terkait dengan penegakan hukum. Pertama misalnya kantor polisi sama dengan temuan dari TI, kalau yang di tahun 2018 ICW menemukan peringkat 2 adalah instansi pengadilan. Mungkin nanti bisa dibandingkan dengan data di Ombudsman Republik Indonesia. Yang ketiga adalah administrasi pemerintahan. Mirisnya Mbak Nana, kalau kita ke seluruh layanan publik, mungkin nanti bisa dikonfirmasi oleh Pak Bupati, selalu ada banner, selalu ada poster zona anti korupsi. Bahkan Mbak Nana, kalau misalnya Pak Kapolri membuka kanal pengaduan, saya yakin betul handphone Pak Kapolri bisa rusak saking banyaknya laporan terkait dengan praktik pungli. Polsek, Polres, Polda. Ada banyak jenisnya Mbak Nana, mulai dari pembuatan SIM, SKCK, tilang, dan lain sebagainya. Itu kan masalah yang selalu timbul di setiap tahun. Bahkan Mbak Nana, yang harus dilihat lebih lanjut adalah oknum-oknum yang melakukan praktik pungli itu hanya karena kesempatan, kalau kata Pak Bupati, atau karena perintah. Yang kita khawatirkan perintah. Kebanyakan penindakan penegak hukum terkait dengan oknum di internalnya yang bermain hanya terbatas pada kesempatan. Tapi tidak pernah ditelusuri siapa sebenarnya lumbung uang yang mengumpulkan pungli-pungli tersebut. Oke, dengan Ombudsman apakah hasilnya mirip-mirip? Dengan Ombudsman itu agak berbeda, tetapi cara kita melihat adalah pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman dari perwakilan di daerah, di 34 provinsi sampai ke pusat, itu lembaga pemerintahan daerah yang banyak, karena itu pelayanan publik itu langsung ke pemerintahan daerah. Ini kita ada datanya ya Pak? Kemudian, iya. Jadi, oke. Ini kalau Ini per tingkat daerahnya provinsi ya? Ini tingkat provinsi. daerah. Kalau yang ini, oh ini pemerintah Jadi, daerah nomor pemerintah 1. daerah, kemudian lembaga pendidikan negeri, terutama dalam kasus boleh lihat yang PPDB, tadinya lagi, yang dana soal bos misalnya, itu yang banyak dikeluhkan oleh publik. Kemudian yang ketiga adalah lembaga negara maupun lembaga pemerintahan, kementerian, dan peringkat yang keempat itu adalah kepolisian. Baik, berarti ini PR untuk Pak Bupati nih. PR bukan hanya di Lumajang dan Kediri yang malam ini ada di Mata Najwa, cuma PR untuk semua kabupaten, kota, dan juga provinsi. Mas Dito, PR untuk Anda Bupati baru, jadi harus berani-berani melihat ke dalam, Mas Dito. Anak buah sendiri dan sebagainya, Mas. Iya, pasti. Itu pasti kita lakukan. Makanya di Kabupaten Kediri sekarang kita lakukan TNT, transaksi non-tunai. Untuk meminimalisir pungli. Oke, baik. Kita tunggu gebrakan selanjutnya, Mas. Jadi bukan hanya sidak, tapi pembenahan secara utuh di Kediri. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mas Dito. Salam untuk keluarga. Sama-sama, Mbak Nana. Matur suwun, selamat malam. Gimana, Cak Torik? PR juga untuk Anda? Iya. Akan lebih sering-sering sidak atau sudah kapok karena banyak ancaman dan dilaporkan polisi? Tentu saya akan tetap merespon setiap laporan masyarakat. Begini Mbak Nana, saya ingin merekonstruksi lah pola pikir yang selama ini mungkin sekian waktu jadi catatan penting tentang hasil survei tadi itu. Boleh singkat, Cak? Saya merasakan bahwa teman-teman di kepolisian, teman-teman di kejaksaan, ada saber pungli yang kami miliki di daerah. Saya bersyukur ada intensitas komunikasi yang bagus, yang baik, yang sinergi untuk menangani kasus. Satu hal misalnya kemarin, ada kasus pemotongan bantuan yang dari pemerintah pusat UMKM, yang 2,4 juta. Betul ada pemotongan.
Betul, di bawah ada hal itu. Nah, tapi kami di backup oleh teman kejaksaan, di backup oleh kepolisian. Saya kira soal survei apakah masih ada pungli, iya. Tapi institusi, lembaga, badan, saya kira ini kasuistik ya. Karena tadi pemerintah daerah juga menjadi bagian dari keterlibatan pungli yang juga dominan. Nah, ini yang saya luruskan bahwa sebenarnya mekanisme by system dan by leaders itu penting dalam melakukan percepatan untuk betul-betul pungli tidak terjadi. Baik, terima kasih. Pastikan kamu selalu nonton Trans 7 dan jangan lupa untuk follow sosial media kami ya.